Sekjen PDIP, Hasto Kristianto didakwa 2 tindak pidana, yaitu dugaan suap dan perintangan penyidikan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu PO anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku, terkait dugaan suap. Hasto disebut bersama-sama dengan tersangka lainnya, yaitu advokat Doni Tri Istiqomah, ex-kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku dalam kurun waktu Juni tahun 2019, Januari tahun 2020. Dalam melakukan suap tersebut, Hasto menyediakan uang sebesar 600 juta untuk diberikan kepada Komisioner KPU periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan POW caleg terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Kata Jaksa KPK dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Jumat 14 Maret 2025. Untuk memuluskan niatnya, Jaksa menyebut Hasto turut dibantu anggota Bawaslu saat itu, Agustianitio Fridelina, yang memiliki kedekatan dengan Wahyu. Selanjutnya, pemberian suap kepada Wahyu oleh Hasto tidak dilakukan sekali bayar tetapi secara bertahap tergantung tahapan permohonan PAW terhadap Harun Masiku, bahwa terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah 600 juta kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017-2022. Jelasnya, sementara terkait dakwaan perintangan penyidikan, Jaksa mengatakan Hasto memperoleh informasi KPK bakal melakukan operasi tangkap tangan HTT terkait kasus Harun Masiku ini. Mulanya, Jaksa menuturkan KPK melakukan OTT terhadap Wahyu Setiawan yang ketika itu menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU di Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan tersebut karena Wahyu disebut menerima suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat PAW untuk periode 2019-2024. Namun, di saat yang bersamaan, Jaksa mengatakan Hasto mengetahui Wahyu terjaring OTT KPK sekitar pukul 18.19 WIB. Pada momen itulah, Hasto memerintahkan Harun Masiku agar merendam ponselnya dan kabur. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK, kata Jaksa. Setelah adanya perintah tersebut, Nur Hasan bertemu dengan Harun Masiku di Hotel Sofyan Cutmutia, Jakarta Pusat, sekira pukul 18.35 WIB. Selanjutnya, KPK disebut tidak bisa melacak handphone Harun Masiku pada pukul 18.52 WIB. Lantas, penyidik KPK pun memantau keberadaan Harun Masiku lewat ponsel milik Nur Hasan dan terpantau berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK. Kemudian, petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku, kata Jaksa. Atas perbuatannya ini, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.